Baik ya, terima kasih pada admin atau host. You're really very kind-hearted because you provide me with the access of performing my presentation. Oke, ya, tali bambu hapus kiri, implementasi literasi produktif bersama dalam pembuatan perpustakaan digital mandiri, ya, atau membuat digital library dengan metode menemu balik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sederhana di sini yaitu paham konsep menemu balik itu apa, kemudian paham konsep literasi produktif itu seperti apa, dan kemudian paham juga implementasi untuk tali bambu hapus kiri. Bentar, kayaknya saya membuka share screen presentasi yang berbeda. Wait a minute. Oke, harusnya yang ini. Sebentar. This one. Ya, ini tujuannya ada 3. Sorry. Ini ternyata belum tershare-kan. Oke, saya kira ini sudah kelihatan ya. Ya, jadi yang pertama adalah melakukan instalasi wajib. Yang kedua adalah paham konsep budaya literasi produktif. Kemudian bisa apa itu tali bambu hapus kiri dan kemudian implementasinya. Teman-teman semuanya, saya yakin 10 menit waktu yang sangat ambisius. Ini sudah selesai waktu 10 menit, tapi nggak apa-apa. Saya agak menebalkan muka sedikit untuk meneruskan ini ya. Dasarnya adalah kita sharing ya. Karena tadi sharing and growing together atau berbagi dan tumbuh bersama, Igi dan Epson gitu ya. Oke. Ini kira-kira quotes ya, baik itu dari sisi suci, dari hadis. Ini menarik adalah bahwa ayat 1 dan ayat 4 di dalam firman Tuhan yang diturunkan pada kita itu perintahnya jelas literasi ya. 1 itu membaca, ayat 4 itu menulis. Kemudian pada kelanjutannya sahabat yang cerdas ya, Ali bin Abu Thalib itu mengatakan ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Dan kemudian yang lebih menyentil lagi adalah apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, salah satu imam besar mazhab ya, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Jadi mengapa saya menggunakan nama tali ya gitu ya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Termasuk kebodohan kalau engkau berburu kijang setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Artinya kita udah menuntut ilmu kemana-mana walaupun ilmu nggak bersalah kita tuntut terus. Maka supaya ilmu itu terikat kuat baik di dalam batin kita, benak kita maupun orang-orang yang bisa mengambil manfaat darinya, maka tolong tuliskan gitu ya. Pikiran-pikiran terbaik kita, kata-kata terbaik kita, dan praktek-praktek terbaik kita, best praktis kita itu hanya uap saja yang menguap di udara, kecuali kita menuliskannya. Ini tulisan saya sendiri, berdasarkan pengalaman ya. Menulislah dengan mulut dan bacalah dengan telinga karena zaman memungkinkannya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu. Kemudian untuk melaksanakan tali bambu hapus kiri sebenarnya sederhana. Gadget, kemudian ada speech to text dan text to speech, kemudian ada QR code generator, kemudian ada media sosial atau platform online. Instalasi yang harus dilakukan sederhana sekali, speech note, voice note reader, dan QR code generator. Kalau dulu teman-teman sudah pernah ikut menemu baling, mungkin cukup familiar dengan TTS dan STT. Yang sekarang dulu saya membuat aplikasinya sendiri karena harus maintaining dan seterusnya, sementara di luar banyak sekali aplikasi yang kira-kira mirip dan bisa support. Oke, saya pakai speech notes dan voice load reader. Lalu untuk perpustakaan digitalnya saya pakai AirCode generator.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa kita sudah berbuat sesuatu, tetapi ternyata fakta menunjukkan bahwa apa yang kita perbuat itu belumlah sesuatu, gitu ya. Seperti yang saya merasa saya sudah membuat metode menunggu baling, memudahkan menulis, untuk berliterasi kemana-mana ke seluruh Indonesia, ke berbagai negara, sampai ke Afrika segala macam. Tetapi ternyata kita lihat ranking PISA kita tetap sama aja berada di kelas embek gitu ya. Artinya apa yang kita lakukan itu masih belum apa-apa. Oleh karena itu saya sangat setuju sekali ketika IGI Melawi ya berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga IGI pada umumnya dan bekerjasama dengan Epson ya saling support ya. Ya tujuannya saling simbiosis mutualisme ya. Bagaimana Indonesia sebuah negara besar yang punya cita-cita untuk menjadi Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia lemas karena guru dan generasi mudanya tidak bisa memiliki literasi yang terandalkan. Ini Bapak Ibu kira-kira literasi itu ada 6. Kalau literasi dasar Bapak Ibu bisa lihat ya, baca tulis numerasi, sains, financial, digital, dan literasi budaya dan kewargaan. Kemudian menjadi atributif. Kenapa kok produktif Bapak Ibu? Kata-kata literasi produktif itu saya munculkan pertama kali dulu dalam satu diskusi dengan waktu itu Ketua IGI Mas Ramli gitu ya, terus digunakan juga oleh beliau di salah satu program Sagu Satap gitu ya. Jadi dalam berliterasi bahasa itu ada 2 hal, yaitu reseptif dan produktif. Reseptif itu meliputi akan menerima ya, dengarkan dan membaca. Sedangkan produktif itu adalah berbicara dan menulis. Sementara pada time we are speaking, we can write. At the same time we are listening, we are reading. Itu yang menakjubkan teknologi saat ini seperti itu ya. So maka kebetulan saya pernah belajar tentang literasi produktif dari dalam hal mohon izin seorang Pak Mungkono. ya. Waktu tinggal 5 menit lagi Bapak. Oke, ya, terima kasih Bapak. Ya. Oke, jadi kebetulan saya belajar waktu itu saya belajar di Singapura dengan dosen profesor dari Amerika Serikat, dan beliau mengajarkan tentang process-based writing approach. Nah, maka itu yang akhirnya saya gunakan karena saya pikir itu paling mudah. Gimana sih cara nulis? Rewriting, apa yang mau ditulis direncanakan dulu. Kemudian drafting, kita mulai menggunakan suara untuk menulis. Revise itu kita benahi ide-idenya, editing kita sesuaikan, kita benahi strukturnya, tanda bacanya, huruf besar kecilnya, redundansi kata-katanya dan seterusnya, sampai kemudian proofreading dan publishing. Oke. STT atau speech to text ini kita mengandalkan ini ya, speech to text ya. Kita tinggal mengatur bahasanya saja, lalu berbicara semuanya akan tertuliskan, kita tinggal simpan atau kita kirimkan untuk diedit lebih lanjut. Kemudian untuk bagaimana mempraktekannya ya sederhana saja. Saya pikir kalau teman-teman IGI tunjukin aja softwarenya, udah lalap kan itu ya. Oke. Jadi sangat mudah sekali. Ini nanti saya pindahin supaya ringan ya ke apa itu chat. Oke. Kemudian untuk membaca masih saya setia ini karena riset saya bertahun-tahun alat baca ini yang paling memudahkan gitu kan. Bahkan dari ini untuk copy paste teks ke situ tinggal klik tombol, tidak perlu klik copy baru paste gitu dan seterusnya. Semuanya ada link untuk downloadnya di sini ya. Jadi kita sambil tiduran, sambil merem, sambil aktivitas kita masih terus bisa membaca. Dan yang luar biasa hari ini mesin-mesin suara itu prosodinya atau lagu dalam berbicara itu semakin mirip dengan manusia, membacakannya dengan lembut, dengan nada yang sangat enak didengarkan di telinga, bahkan sudah bisa membaca puisi dengan jeda dan irama yang mendekati pembacaan puisi. Nah, kalau kita lihat lagi di China, teknologi tertinggi itu malah mereka membuat
objek 3 dimensi, tokoh 3 dimensi yang proses seperti manusia dan suaranya dengan menggunakan artificial intelligence bisa membaca berita jadi news anchor yang bisa seolah-olah benar-benar orangnya di situ. Bahkan jauh lebih mirip daripada orangnya yang asli ya, gitu. Jadi yang tokoh 3 dimensi itu yang asli, orang yang bicara berita itu malah yang virtual. Oke. Praktek sederhana ya, dibuka saja, dikirim ke sana lalu didengarkan gitu ya. Kemudian bagaimana sih untuk menjalankan tali bambu hapus giri itu ya? Kenapa kok tali gitu ya? Tadi sudah jelas ya, karena kita harus mengikat ilmu kita ya. Jadi rancang proyek literasi produktif, pilih objek dijadikan sumber tulisan. Jadi kita lihat di kampus, di sekolah itu kan banyak piala atau di SMK itu banyak karya-karya siswa yang dipajang, tapi itu jadi saksi bisu. Gimana caranya kita jadikan itu saksi yang berbicara? Caranya gimana? Deskripsikan saja, bisa gurunya, bisa siswanya, bisa kerjasama, tinggal menulis dengan mulut saja, lalu dilakukan proses base writing, kemudian publikasikan secara online, copy linknya, dan dijadikan QR code. Tempelkan pada piala, kalau adiwiyata ya tempelkan pada pohon ya, sehingga setiap orang yang datang ke sekolah tinggal scanning, tinggal pindai itu menuju pada tulisan hasil karya guru, hasil karya siswa, hasil karya kepala sekolahnya, hasil karya tulisan dari mungkin kepala dinas pendidikannya, sehingga ini bisa dibudayakan dan produktif. Orang yang menulis puisi, ketika dia diapresiasi, dia akan nulis lagi. Orang yang menulis cerpen, diapresiasi, akan menulis lagi. Orang yang menulis deskripsi terhadap suatu hal, dan itu diapresiasi, dia akan nulis lagi. Terus begitu, berbeda dengan membaca. Bahwa bacaannya banyak seperti apa, itu harus dengan tes, harus dengan membuat sinopsis, dan lain sebagainya. Tapi ini apa yang di otak, langsung diucapkan jadi tulisan, kirim aja ke Facebook, kirim aja ke Instagram, kirim aja ke berbagai ranah online yang bisa dilihat banyak orang dengan cara di-download QR code-nya, tempelkan, dan nanti akan semua orang bisa melihatnya. Kira-kira cuma segitu aja ya. Oke, ini contoh pohon anggrek yang dikasih tempelan QR code gitu di SMA 8 Semarang. Nah, karena waktu saya kan pendek sekali. Di era ini setiap yang bisa mendengar, bisa membaca, dan yang bisa tidak peduli dia buta huruf atau buta sungguhan. Kira-kira demikian dari saya. Wah, ini apa ini ada gambar Lailatul Qadar. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mompono. Baik, materi yang bagus sekali ya Bapak Ibu.